ahli IT dan 3 anggota KST Papua pembunuh pendeta tewas akibat terkena kutukan Sungai Yuguru Duga. Kelompok separatis teroris KST yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui juru bicara Sbi Sangbom akhirnya mengakui 4 anggota. Salah satu adalah Roni Rambologbere tewas akibat keganasan Sungai Yaguru, Papua. Roni alias Rambologbere adalah ahli IT KSTP Kodam 3 Ndugama. Menurut laporan jurnalis Mata Indonesia di Papua, masyarakat Duga menilai hal tersebut merupakan kutukan alam akibat kelompok tersebut membunuh dengan keji pendeta dan masyarakat pendatang di Kampung Nonggolait. Tewas keempat anggota KST tersebut sekitar, namun mereka berusaha menutupinya sampai akhirnya Sbi Sangbom mengeluarkan rilis duka cita atas tewasnya keempat anggota. Keempat anggota itu tewas karena rakit yang mereka tumpangi mengarungi Sungai Yaguru terbalik. Saat itu, rakit dijajali 14 orang oleng lalu tenggelam, namun yang berhasil diselamatkan hanya 10 orang. Sedangkan 3 anggota TPNPB lainnya yang tewas adalah Amias Gwijangge, Rinanus Kurunggu, dan Eben Debat Kurunggu. Situasi Papua semakin mencekam. TNI dan KKB saling serang, terungkap persembunyian KKB. TNI dan KKB saling serang, situasi di Papua semakin mencekam. Terbaru viral video yang beredar dengan narasi bahwa KKB, kelompok kriminal bersenjata, telah menyerang TNI dari persembunyian di atas pohon. Namun dengan sigap, sniper TNI pun balik menyerang. Saling serang antara TNI dan KKB ini pun tidak terelakkan. Syukurnya serangan itu tiba diantisipasi oleh TNI. Teknik perang gerilya pukul mundur lebih dikuasai TNI. KKB pun kocar-kacir melarikan diri. Kejadian tersebut pun terekam dan video tersebut diposting di media sosial. Video tersebut memperlihatkan anggota TNI baku tembak dengan KKB. Pada narasi yang disampaikan, KKB menyergap TNI yang sedang menuruni bukit. Hanya saja dari video pertempuran itu tidak diberitahukan lokasi kejadian. Terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Narator dalam video itu menyebut sniper TNI membidik KKB yang ada di atas pohon. Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB yang memanfaatkan lebat dan rimbun pohon sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI. Sementara TNI dan Polri terus meringsek ke wilayah markas kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ruang gerak KKB terus dipersempit, suplai logistik ke markas mereka diputus. Dukungan dan doa pun terus mengalir untuk TNI diberikan netizen. Mereka mendoakan para prajurit TNI selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menyelesaikan misi menumpas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKB, tulis J. Owabiri. Sentot ID, wahai anggota TNI Polri yang memberantas KKB, jada dan perjuangan tidak akan pernah terlupakan. Semoga anggota TNI dan Polri yang berjuang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali berkumpul dengan keluarga tercinta, tulisnya. Semoga TNI Polri selalu sehat dan dalam lindungan Allah dan kembali pulang dengan selamat dalam pelukan keluarga, tulis Jana Farodisi. Sejak diterjunkan 11 April 2023, pasukan Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostra TNI AD, pimpinan Letkol Infardiansa, berhasil membebaskan 5 dusun dari cengkraman KKB. Dikutip dari cendrawasih.id, kelima dusun itu yakni Mbamoko, Danggua,
Sambili Mbabawa Ek Memba. Letkol Inf Ardiansa menyebut pada proses pembebasan 5 dusun tersebut ada kontak senjata. Dia meyakinkan banyak korban di pihak KKB, tapi dia yakin korban itu akan cepat ditutupi. Pimpinan KKB akan menyingkirkan korban-korban tersebut. Sebaliknya, mereka bakal menyebar berita hoaks dari mulut dan menyebut korban tersebut adalah warga sipil. Masyarakat tidak akan terpengaruh lagi dengan provokasi dan berita bohong yang disebar KKB. Tayang juga rekaman video yang memperlihatkan ada 2 anggota KKB sedang berjalan. Tiba-tiba langkah mereka terhenti. Sejurus kemudian, keduanya seperti mendengar suara letusan senjata. Mereka pun tunggang langgang berlarian sampai ketiba di rumah adat Papua. Ternyata di sini ada 2 rekan sesama KKB. Melihat rekan berlarian, kedua KKB ini pun langsung ngacir ke hutan. Nyali KKB saat itu benar-benar hancur.